Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana, mahasiswa Uniga Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya dalam mata kuliah Etika Islam. Materi kali ini berjudul tentang etika diskusi dan musyawarah secara pandangan umum dan pandangan Islam. Karena pengertian etika sudah dibahas pada video sebelumnya, agar mempercepat dan memperpendek durasi, kita langsung saja ke pengertian diskusi dan musyawarah. Definisi diskusi. Diskusi adalah kegiatan bertukar pendapat secara individu untuk mencari pemahaman atau solusi terhadap suatu permasalahan secara bersama-sama. Kemudian definisi musyawarah adalah proses membahas suatu masalah bersama untuk mencapai mufakat dan kesepakatan dari semua pihak. Sebenarnya sama-sama saja ya antara diskusi dan musyawarah ini, cuman hanya berbeda sebutan saja mungkin. Karena tujuan utama kedua hal ini adalah menyelesaikan masalah secara bersama, kemudian mengambil keputusan terbaik, dan ketiga menjalin kerjasama dan membangun hubungannya yang harmonis. Ya artinya sama saja ya definisi dan diskusi dan musyawarah ini definisinya, walaupun berbeda penyebutan tapi makna dan tujuannya tetap sama. Ada kutipan yang mengatakan perbedaan pendapat bukan alasan untuk permusuhan. Dengan menerapkan etika dalam diskusi, kita dapat mencapai keputusan yang bijaksana sambil menjaga keharmonisan hubungan. Tujuan etika dalam diskusi ada 4. Yang pertama, menciptakan suasana tertib. Yang kedua, menghindari konflik yang bisa timbul dalam sebuah diskusi atau musyawarah karena perbedaan pendapat. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, mencapai kesepakatan untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, sikap yang harus dimiliki saat diskusi. Yang sebenarnya ini lanjutan dari etika komunikasi ya, karena ya pasti dalam diskusi itu adalah berkomunikasi ya itu. Tapi kita akan bahas lagi. Sikap yang harus dimiliki saat diskusi ada 6. Yang pertama, mendengarkan dengan sesama. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain saat berpendapat atau menyampaikan aspirasinya. Yang ketiga, menggunakan bahasa sopan yang santun, karena biasanya dalam diskusi atau musyawarah itu kita berhadapan dengan banyak orang dan dalam situasi yang mungkin biasanya formal gitu ya. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima, berani santun. Yang keenam, objektif terbuka, bersifat objektif dan terbuka terhadap masukan serta kritik yang membangun dari peserta lain. Nah, etika berbicara dalam musyawarah ada 2. Yang pertama, berbicara sesuai topik. Mohon maaf. Yang kedua, kritik yang santun. Ini sama dengan dalam diskusi ya. Kemudian hal yang harus dihindari. Yang pertama, emosi berlebihan. Yang kedua, memaksakan pendapat. Yang ketiga, mengejek atau menghina. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat sensitif atau negatif dilakukan saat diskusi atau bermusyawarah gitu ya. Karena bisa menimbulkan perpecahan. Yang tadinya kita berdiskusi atau bermusyawarah adalah untuk mencapai suatu tujuan atau keputusan bersama agar mencapai mufakat, ujungnya malah bisa berbalik 180 derajat menjadi sebuah konflik yang mungkin nantinya sangat berkelanjutan, karena ini adalah urusan dalam bersosial gitu ya. Kemudian manfaat diskusi ada 5. Yang pertama, hubungan sosial lebih baik. Yang kedua, keputusan lebih bijaksana. Yang ketiga, menumbuhkan sikap demokratis. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi. Yang kelima, menumbuhkan kerjasama dan toleransi. Nah, pengertian musyawarah dalam Islam. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, Allah berfirman,
dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah dalam Islam disebut syuro. Syuro artinya saling bertukar pendapat untuk mencapai keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai Islam. Musyawarah dianjurkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun pemerintah sebagai cara untuk menjaga persatuan dan mencapai kemaslahatan bersama. Nah, mungkin kita termasuk saya sebagai calon guru ataupun calon kepala rumah tangga atau yang nantinya akan menjadi orang tua, kita harus bisa sedikit setidaknya memahami tentang materi ini dengan baik gitu ya, agar kita bisa menerapkan di kehidupan kita nanti. Nah, karena penting kita membiasakan musyawarah. Yang pertama mungkin dan terutama itu dalam keluarga ya. Kita membiasakan musyawarah karena kita akan mengajarkan anak-anak kita bagaimana kita bersosialisasi dan bermusyawarah dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan dan mufakat. Nah, itu sangat penting ya, harus kita lakukan terutama kita sebagai calon orang tua ya gitu ya. Kemudian etika diskusi menurut Islam. Berkata baik dan benar, menghindari fitnah dan ghibah, menghormati lawan bicara. Nah, Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman tentang larangan menghina dan merendahkan orang lain. Setiap muslim wajib menjaga kehormatan saudaranya dalam berdiskusi. Itu sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya. Ada berbicara dalam Islam, memulai dengan salam dan kemudian berbicara lemah lembut, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada waktu strategi perang Uhud. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi menghadapi kaum Quraisy. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW menerima masukan sahabat dalam negosiasi damai dengan Quraisy. Nah, persamaan kedua pandangan dari umum dan Islam, yaitu memiliki kesamaan nilai dalam menghargai pendapat, yang artinya menghormati sesama, berbicara sopan, berbicara baik, mencari solusi atau mencari maslahat, yang kemudian menghindari konflik, menjaga ukhuwah atau tali persaudaraan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ya tadi diskusi di kelas, bisa rapat organisasi. Nah, yang tadi saya sebutkan musyawarah keluarga, kita harus membiasakan karena itu penting untuk anak-anak kita belajar dalam bermusyawarah gitu ya. Kemudian diskusi di media sosial, contohnya dalam WA, grup WA, ataupun suatu organisasi misalkan dalam skala lebih luas, dan penyelesaian konflik masyarakat. Nah, kesimpulan, ringkasan pesan utama tentang etika diskusi dan musyawarah. Etika diskusi dan musyawarah sangat penting dalam kehidupan sosial. Kemudian etika membantu menciptakan komunikasi yang sehat dan harmonis. Islam mengajarkan musyawarah dengan akhlak mulia dan penuh penghormatan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijaksana. Musyawarah yang baik melahirkan keputusan yang bijaksana. Terima kasih. Sebelumnya, Friedrich Nietzsche pernah mengatakan, bentuk kebutaan paling berbahaya adalah meyakini bahwa perspektif sendiri adalah satu-satunya kenyataan. Artinya, yang telah dijelaskan saya tadi dalam berdiskusi atau bersosialisasi, ketika kita sedang bermusyawarah dengan orang lain, kita harus bisa menghargai pendapat, pandangan, atau perbedaan dalam pandangan orang lain. Semoga bermanfaat untuk kehidupan diskusi dan musyawarah yang lebih baik. Terima kasih, saya Chandra Kirana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.